Oke, teman-teman pengemudi khususnya angkutan barang. Tadi ada dua masalah yang disampaikan oleh teman-teman pengemudi. Salah satunya adalah status mereka ini sebenarnya belum diakui sebagai pekerjaan. Jadi kayak misalnya contoh di BPJS itu masih sebagai BPU, bukan penerima upah. Insya Allah nanti dari saya dan teman-teman semuanya akan memperjuangkan hak-hak pengemudi supaya mereka bisa tenang dalam bekerja, nyaman dalam bekerja. Udah, itu aja. Selanjutnya ini, Mbak, sama ini Pak. Ya. Nama saya Valeri, saya koordinator timur dari wilayah NTB. Kedatangan saya di sini meminta dengan khusus semoga saja Mas Kaisang bisa membantu kami untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pengemudi secara nasional. Terima kasih. Ibu ada yang mau ditambahin? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Buning Arsi dari Purwodadi. Saya juga terima kasih bisa ketemu Mas Kaisang supaya bisa menjadi pembina untuk pengemudi dalam regulasi, supaya pengemudi itu dapat regulasi dari pemerintah, gitu aja, diakui oleh pemerintah. Paling tidak itu pengemudi punya porsi untuk ke perlindungan. Terima kasih. Mas Kaisang, langkah selanjutnya apa Mas? Setelah menerima aspirasi, langkah selanjutnya apa Mas? Ya kita akan nanti ada teman-teman kita yang dari khususnya dari LBH tadi kan masalah pungli, ada yang pungli formal dan non formal. Yang formal tahulah apa formal itu ketika kayak kita jalan di jalur provinsi yang ada di katakanlah Lampung itu di pungli yang oleh orang wilayah sekitar kayak gitu. Itu nanti kita dari teman-teman kita yang dari LBH membantu mencoba untuk menjembatani. Terus yang kedua juga tadi ada katakanlah kan sering terjadi juga laka lantas dari teman-teman pengemudi yang dimana terkadang sampai menyebabkan adanya kematian. Tapi ketika semua itu terjadi, sering terjadi juga sebenarnya teman-teman ini sebenarnya sudah berdamai dengan keluarga yang kebetulan meninggal. Tapi ketika mau mengambil unit dari kendaraan tersebut, kadang ya dikenakan biaya yang seharusnya tidak ada dan tidak perlu. Itu nanti kami akan sanggupi untuk teman-teman untuk membantu lah. Jadi, Bu, Isu lain boleh Mas? Mas, isu lain boleh Mas? Apa? Isu lain boleh Mas Kaisang. Mas, soal ini kan bentar lagi kan PSI ulang tahun ke-9 ya Mas. Itu persiapannya sejauh ini udah gimana sih Mas? Mantap. Ada kejutan apa Mas? Kan dong Mas. Kejutan Ada apa? kejutan nggak? Masa mau deklarasi capres cawapres lagi? Kan nggak itu perkembangan untuk ultra PSI-nya itu udah gimana? Apakah nanti ada surprise kedatangan sosok siapa gitu? Ya nanti kita lihat aja, tunggu 9 September pas 9 Desember kan sebentar lah. Sabar. Mas, juga kan ini udah termasuk masa kampanye ya. Yeah. Nah, dalam beberapa hari ke depan apakah Mas Kaisang udah punya jadwal bersama Prabowo Gibran untuk turun ke lapangan untuk menemani masa kampanye ini? Belum ada, untuk sekarang saya fokus untuk Partai Solidaritas ini. Tetapi ketika diminta saya akan turun. Mas, kan ini kan Pak Prabowo sama Mas Gibran kan belum turun kampanye ya sampai saat ini kan ya, dan diketahui kayaknya baru akhir pekan gitu kampanye. Dan selama ini kan kayak kemarin misalnya tim kampanye turun bagi-bagi makan siang gratis sama susu gitu. Kalau dari PSI sendiri gerakannya gimana? Ya kita selalu turun ke masyarakat kan, kemarin sebelum ini kan kami juga selalu sosialisasi ke masyarakat. Habis ini kami juga akan turun ke Jatim ya. Ya Jatim. Habis ini langsung ke Jatim, muter. Itu Hah? kapan Jatim? 2 sampai 6 dari Surabaya, Gresik, terus Lamongan, Magetan, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, mana lagi? Madura. Itu bareng Pak Prabowo atau Mas Gibran atau PSI sendiri? PSI sendiri. Mas, ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran kan terus kampanye, nggak takut suaranya hilang? Ya, tanyain ke mereka. Mas Kaisang izin untuk pungli ini udah berapa bulan atau berapa tahun?
Apanya? Pungli. Tanya nih, tanya mereka beliau dong. nih. Ya, ini Tanyanya ke kayaknya mereka. sudah terjadi seumur hidup ya. Seumur hidup. Mereka ini pahlawan sodako Pahlawan sedekah ya. Iya, yang iya. harus kita hentikan. Ya, Mas Kaisang, izin kalau berkenan Mas, kemarin kan memberikan tanggapan, kemarin kan Bu Mega bilang kalau penguasa sekarang itu terlihat seperti Orde Baru. Nah kalau Mas Kaisang sendiri melihatnya itu seperti apa Mas? Ya, kita yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Ya. Siapa? Ganti tanya. Nah, kekuasaan saat ini kan Pak Jokowi berarti. Masih pernah berarti deh, Mas Kaisang. Petugas bukan. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti kayak di Bali itu zaman Orde Baru. Iya. Ya, kalau nih saya tanya lagi, balik lagi, teman-teman semua, misalnya katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap nggak? Tangkap. Nggak, maksudnya Oh. ditangkap, oke. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu apakah ada gitu? Enggak. Nggak ada. Nggak ada tuh? Enggak ada. Enggak. Berarti- saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini. Orde Baru gimana? Ya. Ya, dong. Apa? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami karena waktu itu saya masih umurnya kecil jadi Iya. saya nggak mengalami. Apa karena identik dengan calonnya itu bekas Orde Baru, jadi disangkut pautkan begitu? Balik lagi, saya tidak hidup di Orde Baru. zaman itu soalnya gitu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang dimana definisinya teman-teman sebelum tanya saya itu seperti apa. Oke, cukup. Apa ada satu lagi? Ya, tadi kan ngebahas soal kriminalisasi aktivis atau mungkin yang bersuara di medsos. Nah, kemarin kan Pak Haris Azhar sama Fatih juga diponis bersalah gara-gara podcast yang membahas penelitiannya. Pengadilan gitu Mas. Iya, pengadilan di Daya Jakpro. Kira-kira tanggapannya gimana? Yang mana saya kurang Haris Azhar yang soal Lord Luhut. Ya, enggak. Nih satu, saya tuh medsos udah hapus semua, jadi saya nggak begitu mengikuti. Jadi harus dijelasin terlebih dahulu. Apa? Coba dijelasin aja dulu, nggak apa-apa. Jadi Haris Azhar sama Fatih itu kan aktivis. Aktivis HAM. Oke. Dia membahas soal Lord Luhut. Mereka. Mau bahas apa? Pak Luhut. Tapi Pak Luhut kan bagian dari pemerintahan, jadi membahas soal kinerja. Nah saat ini sudah di Oke, sebentar, pelan-pelan. Apa yang dikatakan dulu saya masih belum masuk. Yang dikatakan di podcastnya itu apa? nyebutin nih Pak Luhut itu waktu berusaha soal Berkaitan dengan kekuasaan seperti itu, Pak Luhut memiliki kekuasaan yang lebih besar karena berkaitan dengan pemerintahan segala macam itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya ada ucapan yang mengatakan bahwasannya Lord Luhut. Lord itu berarti sudah di atas penguasa segalanya seperti itu. Nah bagi Mas Kaisang sendiri ini seperti apa nih? Nah, balik lagi tanya Pak Luhut tersinggung nggak dengan itu? Tersinggung sempat juga memberikan apa namanya melaporkan pencemaran nama baik seperti itu. Ya, Karena itu haknya siapa? Ya, ya udah. Berarti kan saya ke Pak Luhut bukan saya. Balik lagi gitu loh. Mas, Gantian lah. Gantian. Tapi tadi PSI ini melekat dengan milenial ya Mas. Bagaimana pendekatan dari PSI untuk meraup suara dari milenial? Karena kan suara milenial ini, generasi muda ini menjadi suara penentu Mas. Bagaimana pendekatannya Mas dari PSI? Ya, kita sosialisasi, kita memperkenalkan PSI turun ke bawah. Darat, udara maksudnya medsos, darat itu kita langsung sosialisasi langsung. Masih pakai politik santai Mas? Saya pernah hina. Tapi ada arahan khusus nggak dari Pak Prabowo untuk bisa menggait banyak anak muda, khususnya Mas Kaisang sendiri gitu? Karena kita melihat Balik lagi saya sekarang masih bekerja untuk PSI. Iya. Mas, soal saya belum nanya Mas.